Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek bagaimana membuktikan hubungan volume bangun ruang pada sisi lengkung. Hal pertama yaitu bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan atau alat-alat yang digunakan adalah pertama bola. Ini kalian bisa beli di warung-warung juga banyak, bola kecil, boleh ukurannya lebih besar juga. Yang kedua, kertas bekas atau kardus. Ini kertas kardus bekas, cukup segini juga cukup sepertinya. Yang ketiga, ini bekas kalender, kertas bekas kalender. Selanjutnya ini pisau cutter, boleh juga kalian gunakan gunting. Atau selanjutnya alat yang digunakan adalah pensil. Begitupun juga harus disiapkan pasir, sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Dan jangan lupa penggaris untuk nanti dibutuhkan. Kita mulai aja ya. Pertama yang kita lakukan adalah membelah dua bola ini. Di pas bagian tengahnya ini ada bagian tengahnya ini. Kita potong di bagian sininya percis. Potong boleh dengan cutter. Saya dengan cutter. Pas bagian garis tengahnya, saya yakin kalian bisa lebih tahu. Saya hanya untuk melubangin dengan cutter. Boleh selanjutnya digunting atau ditusuk dengan gunting pun sebetulnya langsung bisa. Gunting. Ingat diguntingnya pas bagian tengah garis. Nah, ini sampai terbelah dua seperti ini. Jadi ada dua buah apa namanya ini? Ada dua buah belahan bola. Yang pertama, selanjutnya kita lakukan penjiplakan bola tadi ke karton seperti ini. Lakukannya kita jiplak aja. Satu, dua, tiga. Nah, jadi buat tiga. Dan penjiplakan ini tiga ini untuk digunting nanti. Yang tiga kemudian kalian boleh jiplakan ke kalender bekas tadi. Ini bekas juga tiga jiplakan. Saya buat 4 lingkaran. Kita buat 4 lingkaran untuk kalender ini. Nah, ini jadi. Ini udah jadi. Kita bikin. Nah, ini lingkarannya udah jadi. Kita ambil yang di kardus dulu. Biarkan yang di kalender dibiarkan saja dulu. Kita lihat yang di kardus, kita gunting. Gunting. Satu. Kita buat semuanya digunting, yang di kardus digunting.
Usahakan pada saat menggunting tidak melewati atau garis yang sudah dijiplak tadi. Nah, 2 kita sudah dapatkan. Lagi. Ya, kita udah dapatkan 3 lingkaran sama ukurannya, 3 lingkaran sama. Ini sampahnya jangan lupa disimpan ke tempat sampah. Ini udah dapat 3. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kerucut. Bagaimana membuat sebuah kerucut agar tinggi kerucut itu sama dengan tinggi bola ini. Separuh bola ini tingginya harus sama. Caranya tidak sulit. Kita siapkan ini bekas kalender. Potong saja biar tidak menyulitkan. Itu kebutuhan. Kita potong. Cukup segini juga cukup. Caranya adalah pertama tekan. Ini terlalu keras kalau kalian itu tekan. Nah, tekan seperti ini pas bagian tengahnya. Biarkan di bagian tengahnya sehingga membentuk kerucut. Nah jadi sip. Nah ini jadi harus bagian tengahnya ini udah nempel antara bagian dalam. Perhatikan ya, sampai ini nempel terus ditekuk sehingga kira-kira nanti seperti ini jadinya. Nah udah gini. Nah ini kira-kira seperti ini jadinya. Nah sekarang bagaimana mengukurnya biar ini nanti ini. Nah setelah begini maka langkah berikutnya adalah memberi tanda di bagian kanan tadi. Ini. Untuk apa? Nanti itu adalah untuk media guntingnya. Sehingga nanti udah ada tandanya tuh, terlihat ya ada tandanya, goresan dari pensil tadi. Kita gunting sesuai garis tadi. Digunting sesuai garis. Sama pada saat menggunting, ini pun jangan sampai melewati garis yang sudah ditentukan tadi. Nah, nih seperti ini. Kita gunting dulu, dirapihkan. Begitupun bagian sini juga boleh dirapikan. Terus takut salah menggunting. Oh ya. Gunting sini. Terus ini boleh digunting di sini. Ingat pada saat menggunting ini tuh biar ada lahan untuk lem. Tutup. Lihat mana bolanya. Iya, satu lagi alat yang harus kita siapkan adalah lem. Ini lemnya. Tinggal lem aja ujungnya. Selanjutnya ini adalah sebagai dasarnya.
Ini pun sama, dilem di bagian ujungnya, tidak perlu banyak-banyak, cuma dilem bagian ujungnya. Nah ini hanya sebentar aja, bagian ujungnya dilem, rata lemnya, udah rata dilem semua. Ini tinggal nempelkan saja. Maka jadilah sebuah kerucut. Nah ini kerucutnya, udah jadi satu kerucut, kita simpan. Ini kerucut satu, udah lengkap kerucutnya. Yang kedua, selanjutnya bagaimana cara membuat tabung. Nah kita udah masih punya dua lingkaran yang berbentuk apa namanya ini, lingkaran kertas ini, kardus. Kita rapikan harus sama lingkarannya. Ya udah, ini udah sama lingkarannya nih, udah sama lingkarannya. Nah lingkaran ini lingkarannya belum bagus. Nah lingkaran ini nanti kita pakai untuk membuat tabung. Caranya adalah kalian boleh perhatikan bahwa ini tingginya udah sama. Nah ini tingginya udah sama. Karena ketika dipasang sini pun sama, menutupi. Nah ini udah nutupin. Sekarang bagaimana biar ini sama. Kita gunting kalendernya lagi, kalendernya. Tidak perlu panjang-panjang, segini juga cukup. Perhatikan bagaimana cara mengukur ketinggiannya. Ini kalian tinggal letakkan saja penggaris, nah seperti ini, antara bola, supaya jangan terganjal, bola ini. Nah itu biar rata. Kalian bisa kalian lihat seperti ini, kalian tandai ada berapa itu. Tuh, ambil yang lurusnya ya, ambil bagian ini yang lurusnya. Ini rata. Lihat, kalian tandai bagian bawah ya. Kalau kalian berdua bisa dipegangin sama temennya. Kita ukur, ternyata ini tingginya adalah 3 cm. Lihat, perhatikan tingginya adalah 3 cm, maka kita ambil sebelahnya juga 3 cm. 3 cm juga, 3 cm tuh. Oke, setelah 3 cm kita kasih tanda di nah ini. Nah, ini udah selesai tugasnya. Ini tinggal tarik garis dari ukuran tadi ke ternyata hanya sebesar penggaris saja ya teman-teman. Oke, kita tarik garisnya lurus. Nah, setelah mendapatkan tarikan garis ini, kita gunting aja. Kita gunting. Ya, cara mengguntingnya juga sama, tidak boleh lebih dari garis yang telah ditentukan. Nih, udah jadi. Ini yang nanti akan menjadi selimut tabung. Perhatikan, lanjutnya bagaimana? Tinggal dikelilingkan saja ke sini. Perhatikan, tinggal dikelilingkan saja ke tadi ini. Nah, kelilingkan. Oh segini, kita gunting aja. Nah, inilah ya. Ya, sip. Ini segini udah jadi. Aduh, udah pilek ini. Ini juga sama seperti tadi, dikasih lem pinggirannya saja, tidak perlu banyak-banyak. Kan? Ingat bagian dalam aja yang dipakai. Ini kebalik. Nah, gitu.
kita tinggal lem lagi ujungnya ini. Sip. Ini lemnya agak lambat keringnya. Pengen cepat biasanya bisa menggunakan power glue. Kita biarkan ini biar nanti sampai kering sehingga bisa menempel. Ini udah jadi tabung. Ini ini udah jadi tabungnya, tinggal pasang tutupnya. Sama tutupnya caranya juga sama, dikasih lem dulu pinggirannya biar nanti bisa menempel. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting memang semuanya terberikan dengan rata. Ini aduh beneran. Nah ini teman-teman. Oke, tabungnya juga sudah jadi. Ini tabungnya udah jadi. Jadi kita punya 3 buah bangun. Ada tabung, ada bola, paruh bola, dan ada kerucut. Ingat tingginya harus sama. Ini kalau kalian perhatikan seperti ini. Membuktikan tingginya sama, tinggal kalian lipat. Nanti saya lihatkan bagaimana biar sama. Perhatikan, ini yang membuktikan bahwa mereka tingginya sama. Tuh lihat, tingginya sama. Oke, itu ya. Kita balik lagi, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah memiliki 3 bangun ini, maka kita bisa mempraktekkan hasilnya. Siapkan biar tidak kotor tatakannya. Ini untuk tatakan saja biar tidak pasirnya tidak kemana-mana. Kita pakai ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuka tutup atau alas daripada kerucut yang kalian buat tadi. Kita tutupnya, kita buka. Nah, itu udah dibuka. Ini tutupnya. Nah, begitupun ini tutup, salah satu tutup dari tabung. Lihat ini. Nah, dibuka gampang, udah dapat. Ini udah jadi. Buka semua, sudah terbuka. Nih. Selanjutnya, perhatikan, kita ambil pasir. Pasir kita ambil. Usahakan pada saat menuang pasir itu tidak sampai luber atau istilah kita mucung. Nah, diratakan, pasirnya diratakan. Satu ya, udah rata. Pasir. Nah, tidak perlu dipadatkan juga. Masukkan pasir tersebut ke tabung. Dengan tadi kerucut kita pakai sebagai takarannya kerucut satu. Kedua, coba ini baru satu kerucut, udah rata juga. Kita lihat, belum penuh ya, belum penuh. Kita buat yang ketiga. Letakkan. Yang ketiga. Ya. Nah ini.
kan? Nah, ini hasilnya. Tadi tabung ini terisi penuh oleh 3 pasir. Kita tulis di kertas biasa saja. Ini siapkan kertasnya juga. 1 tabung sama dengan 3 kali kerucut. Nah, ini tuangin lagi aja. Udah, kita nggak perlu ini. Tuangin, simpan dulu tabungnya. Sekarang kita gantian. Ada bola ini juga sama. Kita lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan kerucut. Kita simpan sini. Tuh data ya. Terus kita simpan ke bolanya 1, belum penuh, karena belum penuh. Ini kita tambah lagi. Nah, udah, kita masukkan lagi sini. Kan ini belum rata kan. Nah, inilah bolanya. Setengah bola itu mendapatkan 2 kerucut. Kita tulis lagi. Kalau setengah bola dapat 2 kerucut, kalau 2 bola berarti dapat 4. Kita buktikan saja, ini setengah 1. Terus yang keduanya juga kita buat lagi seperti tadi, sama. Diratakan. Itu simpan ke sini 1, belum penuh, kita panggil lagi. Nah, kita bermain-main pasir pagi-pagi. Kalian boleh melakukan ini di rumah. Ini udah rata, kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita lihat. Nah, sama, penuh 2 kerucut, penuh setengah bola. Maka ketika ini ada 2 potongan bola, ini ada bukan 2 tapi 1 bola dibuat menjadi 2 bagian setengah-setengah. Ini bola ini sudah terisi penuh oleh 4 kerucut. Kita tulis lagi di laporannya. Kita tulis laporannya 1 bola sama dengan 4 kali kerucut. Nah, gitu. Lanjutkan ya. Udah, kita selesai dengan percobaan untuk membuat atau membuktikan volume bangun ruang. Untuk volume sudah selesai, kita tinggal untuk luas permukaan belum. Kita lihat bagaimana kita mencari luas permukaan. Lakukan seperti ini. Kertasnya harusnya agak berbeda warnanya, jangan putih. Saya tempelkan di sini. Oke, saya lihat ini ada nih. Saya cari kertas yang warnanya berbeda. Ini, oke, saya lihat ini. Sekarang ini tadi kita kan punya ini lingkaran ini. Untuk tabung dan kerucut kita tinggal buka saja. Akan menggunakan gunting juga boleh, digunting sini misalnya, digunting. Nah, selesai. Nah, hasilnya kalian tinggal tempelkan di kertas. Tuh, kalian tulis ini adalah selimut kerucut. Nah, gitu. Yang kedua, lingkarannya kamu boleh tempelkan di sini, dekatkan, tulis alas
kerucut. Nah gitu. Selanjutnya bagaimana dengan ini? Sama, lakukan hal yang sama untuk tabung. Bukain aja semua. Nah, ininya juga ini kita gunting potong dua aja. Gunting aja di sini, cepet gitu. Nah udah, sama, lakukan hal yang sama, kasih lem dikit ujung dan ujungnya aja. Yang penting bagi saya adalah bisa menempel. Udah nempel, kasih nama lagi, kasih nama. Ini adalah selimut kerut tabung. Nah, yang lainnya ini kita tempel juga. Nah, satu itu tempelinnya. Terus yang satunya juga tempelin, asal nempel aja. Nah, ini boleh di sebelah sini, boleh nanti di sini juga boleh. Yang penting ini tidak sejajar. Tidak begini, tidak boleh. Kalau begini nggak boleh. Kayak motor-motoran misalnya, ya jangan. Dia aja. Nah, itu boleh. Tulis ini tutup tabung. Yang di bawah adalah alas tabung. Alas tabung. Nah, ini cukup. Nah, inilah jaring, ini jaring-jaring tabung. Kamu tulis ini jaring tabung. Yang di sini adalah ini jaring kerucut. Nah, itu. Selesai kita membuat jaring-jaring tabung dan jaring-jaring kerucut. Selanjutnya tinggal kita mengurusi, tadi ada bola. Bolanya harus ada 2,5 lingkaran. Ini kita lihat bolanya. Nah, bagaimana dengan bola? Kita tinggal gunting-gunting saja bola ini, hancurkan ini. Habis ngikutin aja biar cepat. Ingat, potongan bola ini tidak boleh ada yang hilang. Nanti untuk ditempelkan, saya hanya menempelkan nih. Kita tutup. Udah hancur bolanya. Hancur aja. Tidak perlu bentuknya bagaimana, ya, jangan sampai hilang. Kalau yang terlalu besar boleh dikecilkan. Ini bolanya. Kita awas jangan sampai hilang. Ya. Saya potong hanya setengah bagian, sisanya nanti kita pakai improvisasi bahwa separuhnya bola itu dapat berapa, nanti tinggal dikalikan dengan 2. Selanjutnya lingkaran yang tadi kita buat, kita kasih lem. Kasih lem. Ingat, ngasih lemnya jangan keluar dari garis lingkaran yang dibuat. Satu aja dulu biar tidak keburu kering. Oke, kita mulai menempelkan. Nempelkannya tidak boleh numpuk. Boleh rapat tapi tidak boleh numpuk.
gitu. Isikan terus yang kecil-kecil, masukkan. Tuh. Ini selesai satu. Lakukan itu sampai potongan-potongannya ini habis. Potongannya habis. Itu potongan kertas ini habis, misalnya lingkarannya. Dan baiknya ini tidak boleh ada yang renggang. Kayak gini kan renggang nih, kasih biar tidak, biar tertutup semua. Ini yang ada renggang kasih. Oke. Jadi jangan sampai renggangnya terlalu renggang. Ya, kasih. Yang penting tidak menutup ya. Kegedean, ada yang kecil. Oke. Sip. Nah, gitu. Ini sudah satu lingkaran kita penuh. Lingkaran kedua kita boleh buat lagi. Ini lingkaran kedua. Sebetulnya semakin kecil potongannya itu akan semakin baik hasilnya. Makin besar nanti akan agak banyak setelah. Ya, tidak terlalu banyak celah. Kan terus sampai semuanya habis.
masih ada sedikit, kita potong aja biar bisa masuk. Sini ini kecilnya kita masuk ke situ, potong kita kecil-kecil di situ. Ini kita masuk ke sini, ini masih ada, potong masuk ke situ. Oke, masuk ke sini, potong lagi, ternyata masih ada, masuk ke sini. Ya, sip, kita masuk ke sini. Ini dulu, ya, gitu. Yang satu masuk sini. Ingat, ini ada setengah lagi, setengah bola saja tadi memperoleh 2 lingkaran. Nah, kalian nanti lakukan sampai bola ini habis dan bisa memperoleh berapa lingkaran. Demikian tutorial tugas untuk hari ini. Silakan kalian simak dan kalian buat tugas tersebut, kumpulkan di laman yang sudah saya sediakan, yaitu di grup Telegram tugas matematika 1. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa buat tugasnya sampai tertempel seperti ini, kemudian kirimkan fotonya ke laman tugas berikut dengan nama kelompoknya. Satu kelompok maksimal 3 orang. Jadi bolehkah sendirian? Boleh. Berdua? Boleh. Sama kelas? Boleh. Berbeda kelas juga boleh, asalkan dibubuhkan nama kelasnya. Ya, sehingga saya tidak tertukar. Saya lihat di bagian tugas juga sudah ada 2 kelompok yang menyerahkan, artinya sudah 6 orang. Sisanya kalau tidak paham, silakan disimak video tutorial pembuatan tugas hari ini. Jadi bisa ditulis di laporannya bahwa nanti tulis lagi laporannya, 1 bola sama dengan 4 kali lingkaran, misalnya seperti itu. Kalian buktikan saja itu apakah betul atau tidak. Nanti lingkaran ini kan saya tadi setengah bola itu dapat 2 lingkaran, jadi kalau 1 bola berarti dapat 4 lingkaran. Itu saja untuk hari ini. Jika ada hal-hal yang masih kurang paham, silakan nanti tanyakan di grup chat WA atau Telegram. Kita ke Telegram saja ya. Saya tunggu nanti chatnya di Telegram hari ini, karena kita bertemu nanti di jam ini, jam setelah istirahat. Nanti ada pertemuan matematik. Saya akan upload video ini dan silakan disimak. Sisanya silakan lakukan apa yang ditugaskan. Tugasnya ada di grup Telegram kelas 9. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.